Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, di minggu hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan kita baik. Karena itu kebaikannya menolong kita semua hingga di hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari meskipun dari rumah kita tetap naikkan syukur dan terima kasih yang terbaik. Karena Dia Tuhan, Dia menjaga kesetiaannya terhadap orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Di hari Minggu, di pagi yang diberkati ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena Engkau Tuhan sungguh sangat baik. Kesetiaan-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Engkau menjagai kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Karena itu Tuhan, tak hentinya kami bersyukur kalau hari ini di hadirat-Mu kami boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah yang kami lakukan secara live streaming. Kami percaya itu tidak membatasi kuasa Tuhan, tidak membatasi lawatan Tuhan bekerja bagi setiap kami. Kami mau Tuhan di hari-hari ini kami semakin dekat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami ini di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau bersyukur, menaikkan pujian yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik,
katakan syukur Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Karena itu Tuhan, dari rumah ke rumah Tuhan, kami akan menaikkan pujian pagi ini hanya kepada satu pribadi yang ajaib, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus, Raja kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur sekali lagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Yerusalem yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya apapun keadaan kita, Tuhan Dia yang akan membawa kita naik melewati gelombang hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan yes. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat pujian kita. Haleluya. Yes. Ada sukacita yang abadi dari Tuhan. Itulah kekuatan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidupku. Sebab sukacita surga diberikan bagi saya dan saudara. Itu kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
sukacita surga. Sukacita surga nyata, sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kesempatan ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami, menyediakan diri kami untuk menerima firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah makanan bagi roh kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang pada jalan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Jadikan lagu ini sebagai doa bagi setiap pribadi. Tuhan adalah tempat perlindungan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar GBI Jerusalem yang saya kasihi, dan keluarga besar GBI BJI Mangga 2 yang saya kasihi dalam Tuhan. Sehat selalu ya. Doa kami semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan segala yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang baik, yang saya ambil di dalam perjalanan Yehezkiel, menceritakan mengenai umat Allah waktu dalam pembuangan, dan akhirnya mereka boleh keluar kembali dan mereka dipulihkan kembali. Tema firman Tuhan yang saya ambil pada hari ini adalah, bisakah umat Allah berharap dalam masa krisis? Bisakah umat Allah berharap dalam masa krisis? Kita percaya bahwa saat ini kita berada dalam sebuah masa yang sangat sulit. Krisis, ketakutan yang bisa saja menimpa siapapun tanpa melihat siapa latar belakangnya. Tetapi ada kabar baiknya dalam orang yang hidupnya menaruh harapnya dalam Tuhan adalah, bisakah umat Allah berharap dalam sebuah masa yang sangat krisis? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika orang mendengar kata krisis, biasanya respon pertama yang keluar pada umumnya bagi setiap orang adalah menakutkan. Respon kita ketika mendengar COVID misalnya Bapak Ibu adalah sesuatu yang menakutkan. Mendengar rumah-rumah sakit yang saat ini penuh, saya sendiri ngalamin Bapak Ibu. Tempat-tempat isolasi yang penuh. Dan itu bisa disebabkan sebagai krisis kesehatan yang sangat luar biasa. Dan ketika kita mendengarnya, seolah-olah memberikan kita ketakutan yang luar biasa. Dan respon yang kedua yang biasanya orang dengar kalau ada krisis atau persoalan, pada umumnya orang akan hilang pengharapannya. Jadi panik, jadi takut. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dia udah harapkan selama ini, udah ibadah sama Tuhan, udah begini sama Tuhan, ternyata ketika mendengar sebuah situasi yang sangat sulit, maka orang cenderung untuk apa? Kehilangan pengharapannya. Dan ini setiap orang bisa ngalamin hal yang sama. Nggak pendeta, nggak majelis, nggak jemaat biasa, semuanya bisa saja mengalami hal situasi yang dalam tanda petik kehilangan pengharapan kalau ada krisis.
Ketika kita belajar dari Perjanjian Lama, krisis terbesar umat Allah pada waktu itu adalah mereka masuk dalam apa? Pembuangan atau terpisah dengan Allah. Mereka dalam pembuangan, dan itu adalah sebuah krisis yang luar biasa bagi umat Allah pada waktu itu. Mereka masuk dalam sebuah masa yang sangat kelam, terputus dengan Allah. Mereka adalah sebuah masa yang sangat kelam, berada dalam masa yang sangat sulit. Dan itu krisis bagi orang Perjanjian Lama. Itu persoalan bagi mereka pada waktu itu, dan mereka terpisah dengan Allah. Allah yang mereka menjadikannya sebagai sumber kekuatan mereka, pengharapan mereka. Oleh sebab ulah umat Israel, mereka akhirnya terpisah dengan Allah. Ketika mereka terpisah dengan Allah, hukuman Allah kepada mereka adalah mereka kehilangan pengharapan. Atau bahasanya adalah mereka di PHK oleh Allah. Atau pemutusan hubungan covenant atau hubungan perjanjian. Mereka adalah umat perjanjian Allah. Tetapi ketika mereka dalam persoalan karena mereka membuat Allah kecewa, maka Allah memutuskan hubungan perjanjian dengan mereka. Dan akibatnya apa? Mereka kehilangan pengharapan. Udah putus. Tadinya kita berharap banget sama ini orang nih misalnya. Gara-gara ulah kita nggak setia sama dia, ya dia mutusin hubungan. Kayak pemutusan hubungan diplomat lah begitu. Ya nggak ada kerjasama lagi. Dan itu yang dialami. Situasi yang sama seperti saat ini Bapak Ibu kalau melihat. Dalam tanda-tanda petik beberapa orang chat saya dan berkata begini, Pak Pendeta, apakah seperti Tuhan seperti diam? Apakah Tuhan seperti tidak berdaya terhadap COVID ini? Apakah Tuhan sedang membuang kita atau tidak lagi peduli terhadap kita? Oh, saya menerima banyak chat begitu di teman-teman SMA yang karena mereka tahu saya pendeta dan mereka tanya hal-hal begitu. Kok sepertinya kita dalam sebuah masa yang sulit? Namun pertanyaannya bagi kita orang percaya yang menaruh harap di dalam Allah adalah begini. Sungguhkah Allah meninggalkan kita pada saat-saat ini? Sungguhkah Allah meninggalkan umatnya di tengah-tengah situasi krisis COVID yang mengancam nyawa, kelaparan? Dan apakah Allah meninggalkan kita? Pertanyaan yang kedua adalah, mungkinkah dia telah mengingkari perjanjiannya kepada orang Israel waktu itu dia berjanji untuk menjaga mereka? Tetapi apakah Allah lalu mengingkari perjanjiannya untuk tidak menjaga mereka? Ini akan menjadi pertanyaan kita untuk kita merenung. Apakah Allah yang kita percaya adalah Allah yang kita bisa berharap samanya? Atau di Allah yang sewaktu-waktu meninggalkan kita kalau kita dalam persoalan? Setiap orang Kristen atau semua orang hari-hari ini kita harus akui bahwa kekayaan kita tidak menyelamatkan kita, tetapi hanya berharap kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan yang hari ini mampu untuk menyelamatkan kita. Punya uang Bapak Ibu, sakit, nggak bisa ke rumah sakit, penuh. Saya ngalamin, bawa anak kemarin tanggal 6, bayangkan kita datang jam 10, disuruh nunggu dokternya kurang lebih jam 5 sore baru dapat giliran. Saya dengan istri putuskan dah pulang aja lah. Nanti di akhir saya akan kesaksian sedikit bagaimana Tuhan menolong kami melewati masa-masa yang sulit.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, pertanyaan kita kembali seperti tema khotbah yang saya ungkapkan tadi, bahwa bisakah umat Allah berharap dalam masa krisis? Ketika kita melihat di dalam Yehezkiel, ketika umat Allah dibuang, dan ternyata di sana ada pengharapan dalam kitab Yehezkiel. Walaupun mereka dibuang, walaupun mereka ditinggalkan, walaupun mereka diputus hubungannya, tapi Allah yang setia terhadap perjanjiannya itu, Dia adalah Allah juga yang setia, yang memelihara mereka dan mengambil mereka kembali dari pembuangan dan memulihkan hubungan itu kembali dan memberkati mereka setelah dari pembuangan. Kita ada dalam sebuah masa yang sangat krisis, masa yang sangat sulit, tetapi percayalah bahwa orang percaya hari ini harusnya terus berharap, walaupun masa krisis, tetap menaruh harapnya dalam Tuhan. Kenapa? Karena dalam situasi yang krisis sekalipun, kalau kita membaca dalam perjanjian lama, waktu umat Israel dibuang oleh Allah, Allah kembali memanggil mereka. Allah memulihkan kembali hubungan dengan mereka, dan Allah memberkati mereka dengan luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 42 sampai 44. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji keluaran yang baru. Yehezkiel menceritakan tentang bagaimana Allah berjanji untuk membawa umat Israel keluar dari pembuangan. Dan firman Tuhan jelas berkata bahwa aku akan mengeluarkan kamu dan aku tidak akan memperlakukan kamu selaras dengan kejahatan kamu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang mengasihimu. Di tengah-tengah krisis yang menakutkan, percayalah bahwa Dia Allah yang akan terus mengasihi kita dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dalam Yehezkiel 20 ayat 41, 42, 43, dan 44, ada 4 pokok hal yang kita bisa lihat di sana. Yang pertama, ketika orang Israel dalam pembuangan diambil kembali oleh Allah, Allah menguduskan mereka. Mereka dikuduskan. Yang kedua, mereka diberikan pemilikan yang kesadaran baru. Mereka diingatkan kembali bahwa kamu adalah milik Allah. Lalu ayat yang ke-44, 43 berbicara tentang pertobatan. Mereka harus bertobat terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah perlakuan istimewa Allah. Walaupun mereka salah, Allah menyambut mereka dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisakah umat Allah berharap dalam sebuah kondisi krisis? Berbicara mengenai hal ini, Yehezkiel telah memberikan kita catatan bahwa dalam segala keadaan, Dia Allah yang ada untuk menolong kita. Walaupun umat Israel telah dibuang oleh Allah, tetapi Dia Allah yang merangkul mereka kembali. Dia Allah yang menolong mereka kembali. Dan Dia Allah yang memulihkan hubungan mereka kembali. Dan Dia Allah yang merawat mereka kembali. Pertanyaan yang sama yang harusnya kita harus lakukan adalah, dalam segala keadaanku, aku percaya Tuhan mampu untuk memulihkan keadaanku.
Sama seperti Tuhan memulihkan keadaan orang Israel pada waktu pembuangan. Ekonomi kita mungkin hari ini sedang kacau. Kesehatan kita, rumah tangga kita, usaha kita, apapun itu. Tetapi kalau Tuhan mampu memulihkan hubungannya dengan orang Israel dan mereka dipulihkan dan mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa. Yakinlah bahwa berkat yang sama Bapak Ibu juga akan terima pada hari ini. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 25 sampai 31. Bisakah kita berharap dalam kondisi yang krisis? Kalau Bapak Ibu membaca di sana, Allah memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang mencari dombanya atau mencari orang Israel. Harusnya kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang umat Israel dalam pembuangan yang seperti terputus dengan Allah. Allah mencari mereka dan memulihkan hubungannya kembali. Harusnya kita tidak perlu khawatir terhadap keadaan kita hari ini. Sebab Allah akan terus mencari kita. Allah akan terus bersama dengan kita. Dan Allah akan terus memulihkan hidup kita. Dia Allah yang menempatkan dirinya sebagai domba atau gembala. Menempatkan kita sebagai domba dan dia adalah seorang gembala yang akan terus mencari dombanya. Saya merinding menyampaikan kebenaran firman ini Bapak Ibu. Sebab kami baru melewati sebuah masa COVID yang sangat menakutkan saya, istri dan anak. Tetapi yang ku tahu bahwa aku punya Tuhan yang akan bersama dengan kami. Kami masih masa pemulihan Bapak Ibu. Doakan kami supaya kami terus sehat untuk melewati sebuah proses ini dengan baik. Ketika umat Israel dipanggil keluar, Allah mencari mereka dan menemukan mereka dan mereka dipanggil keluar. Mereka tidak hanya pulang ke tanah perjanjian, tetapi mereka direstorasi relasi manusia dengan Allah dan Allah. Mereka diperbaiki hubungannya dengan Allah. Mereka diperbaiki hubungannya dengan alam. Dan perhatikan Israel. Tanah yang sangat subur. Itu menunjukkan bahwa Allah bukan cuma yang memulihkan hubungan secara relasi. Tapi dia memulihkan tanah di mana mereka mengolahnya. Dan mereka menjadi orang yang sangat diberkati untuk tanah yang subur di sana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika membaca Yehezkiel, ada 4 aspek perjanjian damai ketika mereka dibawa keluar dari tanah pembuangan, dari Babel. Yang pertama kalau kita baca Yehezkiel pasal 34 ayat 25-28. Kita menemukan aspek yang pertama adalah pemberian keamanan dan penyingkiran penderitaan. Ketika mereka dipanggil keluar, mereka diberikan keamanan oleh Allah. Lalu Allah menyingkirkan segala penderitaan yang ada dalam hidup mereka. Luar biasa. Harusnya ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Bahwa dalam masa krisis sekalipun kita perlu berharap kepada Tuhan. Kenapa? Allah mampu memberikan keamanan. Allah mampu menyingkirkan segala penderitaan yang kita alami. Harus yakin bahwa segala sesuatu yang kita alami, Allah mampu untuk menyingkirkan semua. Harus yakin. Oh, umat Israel dalam pembuangan, Allah panggil pulang mereka dengan sebuah pembaruan yang hebat. Kalau kita membaca lagi dalam ayat yang ke-26, Yehezkiel pasal 34 ayat 26. Mereka bukan cuma hanya diberikan keamanan, mereka bukan hanya cuma disingkirkan segala sakit penyakit, tetapi mereka diberkati oleh penurunan hujan untuk mereka mengelola tanah di mana mereka ada. Luar biasa. Dan yang ketiga adalah pemulihan produktivitas alam. Bukan cuma hujan, tetapi produktivitas alam mereka luar biasa. Dan yang paling penting dalam Yehezkiel 34 ayat 30 sampai 31 adalah kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Puncak kemurahan Allah atas umatnya adalah ketika Allah kembali hadir
di tengah-tengah umat Israel. Tadinya mereka terputus karena umat Israel, tingkah laku mereka. Allah memanggil kembali mereka dan Allah memberikan keamanan. Allah memberkati mereka melalui hujan. Allah memberkati mereka melalui alam yang sangat subur. Dan Allah, puncak kemurahan Allah adalah Allah hadir di tengah-tengah umat Israel. Luar biasa. Saya berdoa agar dalam hidup kita, di tengah-tengah masa krisis kita terus berharap bahwa, dan kita terus yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin. Kita mesti percaya bahwa Allah ada dalam rumah tangga kita. Kita mesti percaya bahwa Allah memberikan kita keamanan. Kita mesti percaya bahwa Allah sanggup menyingkirkan segala penderitaan sakit penyakit. Kita mesti percaya bahwa Allah mampu memberkati usaha kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita mesti percaya bahwa Allah mampu hadir dalam rumah tangga kita, apapun keadaan rumah tangga kita. Dan kita terus berharap kepada Tuhan. Banyak orang hari ini seperti kehilangan pengharapan bagi Allah. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah tidak ada dalam diri mereka. Tetapi bila kita belajar dari kisah Yehezkiel ketika umat Israel dibuang, dan mereka dipanggil kembali oleh Allah, dan di sana Tuhan memberkati mereka dengan pemulihan restorasi yang luar biasa. Mungkin kita pernah menyesal berbuat salah dengan Allah atau apapun kesalahan kita. Dia Allah yang tangannya terbuka. Dia memanggil Bapak Ibu dan dia menunggu. Dan dia akan memeluk kembali kita dengan penuh kasih. Yang ketiga Bapak Ibu adalah janji hati dan roh yang baru. Yang pertama, janji keluaran yang baru. Yang kedua, perjanjian damai ketika mereka berdamai dengan Allah. Dan yang terakhir adalah janji hati dan roh yang baru. Allah bukan cuma memberkati mereka. Allah bukan cuma hadir. Tapi Allah merestorasi hati mereka. Yang tadinya tidak berpusat kepada Allah tetapi kepada ilah-ilah yang lain. Dan Allah memulihkan hati dan roh mereka yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 38 menggambarkan ini bahwa seharusnya hari-hari ini hati dan roh kita harusnya ada dalam pembaharuan dengan Tuhan. Agar apa? Agar kita mengalami hati yang baru setiap hari. Dan kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam hidup rumah tangga kita setiap hari. Perhatikan dalam perjanjian lama ketika umat Israel pulang. Apa yang terjadi? Kepulangan ke Kanaan. Di sana sebuah tanah perjanjian. Mereka dibuang ke Babel dan ketika mereka pulang ke Kanaan, mereka kembali dibangkitkan pengharapannya. Dalam masa krisis ini kita teringat akan kejadian umat Allah dibuang. Ketika mereka kembali kepada Kanaan, mereka mulai kembali membangkitkan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Apakah pengharapan kita di dalam Tuhan hari-hari ini makin pudar? Apakah pengharapan kita di dalam Tuhan hari-hari ini makin menipis? Apakah kekhawatiran kita mungkin melebihi pengharapan kita kepada Tuhan? Tetapi ketika kita belajar tentang kejadian ini, umat Israel dibawa kembali kepada Kanaan dan mereka mulai membangkitkan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GBI Jerusalem, keluarga besar GBI BJI Mangga 2. Mari bangkitkan kembali pengharapanmu yang mungkin sempat putus asa oleh segala sesuatu yang kita alami. Bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pengharapan baru yang kita perlu alami setiap hari. Selain ada pengharapan, ada pemurnian. Allah memulihkan orang Israel dan memberikan mereka hati dan roh yang baru. Mereka dimurnikan umat Allah dari dosa khususnya penyembahan berhala.
tadinya mereka menyembah hal yang lain, ketika mereka kembali kepada Allah, Allah memulihkan hidup mereka. Seharusnya menjadi orang percaya, kita tidak terpaut iman kita kepada hal yang lain, tetapi hanya kepada Allah setiap hari. Kalau ada hal yang lain meleset, buru-buru murnikan iman percayamu kepada Allah. Dan yang ketiga ada pemberian roh Allah. Pemberian roh Allah. Allah bukan cuma hanya memulangkan mereka, tapi membangkitkan pengharapan mereka. Allah memurnikan hati mereka dari tadinya menyembah berhala. Dan yang ketiga adalah mereka diberi roh Allah. Roh yang Allah berikan bagi mereka. Ini harusnya menjadi apa? Bermakna kemurahannya untuk hadir di tengah-tengah mereka yang menunjang ketaatan mereka. Di tengah-tengah krisis, apakah kita masih terus taat untuk berharap kepadanya atau kita khawatir? Umat Allah yang telah berada dalam maut, mungkinkah akan hidup lagi? Kita sedang berpikir apakah dunia ini sedang menuju kiamat? Di tengah-tengah pandemi yang sangat menakutkan dengan berbagai varian virus yang luar biasa. Ada satu pertanyaan yang saya tulis adalah, umat Allah yang telah berada dalam maut, mungkinkah akan kita melewati proses ini? Iman keyakinan saya percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk memulihkan dunia. Kita mesti meyakini bahwa Tuhan masih sanggup untuk memulihkan hidup kita di tengah-tengah maut yang sangat menakutkan. Masih adakah orang percaya yang percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan hubungan kita? Tuhan mampu memulihkan Indonesia? Tuhan mampu memulihkan Jakarta? Masih adakah Tuhan menemukan iman-iman demikian di tengah-tengah kita? Semoga itu ada dalam diri Bapak Ibu keluarga besar GBI Jerusalem, keluarga besar GBI PJ Mangga 2. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika umat Israel pulang, mereka ada dua pemulihan. Pemulihan fisik, berkaitan dengan kondisi tulang-tulang kering atau berserakan, di mana mereka dipulihkan fisik mereka. Walaupun mereka di dalam maut, tetapi ketika Tuhan memanggil mereka kembali, mereka dipulihkan fisiknya. Ada relasi yang dipulihkan. Dan ada pemulihan spiritual. Diberikan roh yang baru. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sebagai penutup khotbah pada minggu ini, Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah refleksi yang baik bagi kita. Mengenal Allah yang benar dan mengalami anugerah keselamatan tidak membuat kita sebagai orang yang percaya lalu kebal terhadap krisis. Bukan berarti bahwa kita mengenal Allah dengan baik lalu kita nggak kena krisis atau nggak kena COVID atau nggak kena masalah. Tidak. Sejatinya pengenalan akan Allah menguatkan dan membuat kita memikirkan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui apa yang kita alami. Harusnya menjadi orang Kristen kita berkata bahwa di tengah-tengah ancaman ini bukan berarti kita kebal terhadap virus, tidak. Tetapi jika Tuhan izinkan itu terjadi, percayalah bahwa Tuhan mampu menguatkan kita. Dan Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya di tengah-tengah krisis. Dan di dalamnya setidaknya adalah kita berharap bahwa Tuhan mampu memulihkan kita. Apakah COVID adalah hukuman Allah? Belum tentu. Tetapi kita berharap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita adalah seizin Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika membahas mengenai apakah umat Allah bisa berharap dalam krisis, seharusnya belajar mengenai umat Allah dibuang di dalam pembuangan, mengingatkan kita bahwa seperti seolah-olah tidak ada pengharapan, tapi Tuhan akan terus mencari, menolong, dan menyelamatkan kita.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tanggal 5 saya PCR dan hasil saya dinyatakan positif. Besoknya saya bawa istri dan anak tes pertama antigen, dua-duanya reaktif di Hermina. Lalu saya PCR dan malamnya saya diberitahukan bahwa istri positif. Anak gak bisa PCR karena gak boleh. Takutnya luar biasa Bapak Ibu. Takut sekali. Kenapa takut? Virus ini sangat berbahaya. Lalu yang kedua, rumah sakit penuh. Dokter sulit. Yang paling buat saya khawatir adalah anak saya yang gak bisa ngomong tapi harus mengenal sakit ini. Tetapi saya pulang dan saya berdoa dengan istri. Dan Tuhan memberikan saya hikmat dan ada suara hati yang begitu kuat meyakinkan saya bahwa tenang, segala sesuatu yang kamu alami semua di dalam kontrolnya Tuhan. Yes, semua dalam kontrol Tuhan. Saya yakinkan itu, saya berbicara dengan istri bahwa kita harus percaya walaupun situasi sulit, rumah sakit penuh, oksigen sulit, macam-macam sulit, tapi kita percaya bahwa kita ada dalam kontrolnya Allah. Betul. Tuhan sertai kami hingga hari ini, kami dalam kontrolnya Allah. Hari pertama saya flu dan Tuhan menolong. Saya sempat meriang dan Tuhan menolong, baik. Istri juga kadang sempat meriang tapi sebentar hilang. Anak panas tapi tidak meriang. Kami kasih obat dan turun. Dan puji Tuhan kami sampai hari ke-11. Semua dalam kendalinya Tuhan dan kami semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah tulisan sederhana. Kiranya setiap krisis yang diizinkan Tuhan dapat menjadi instrumen untuk menguduskan dan mempertumbuhkan iman umatnya dan nama Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Kiranya setiap krisis yang diizinkan Tuhan dapat menjadi sebuah instrumen untuk menguduskan kita, untuk mempertumbuhkan iman kita kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya itu. Kita sembuh bukan karena kekuatan kita, tapi kita sembuh karena nama Tuhan yang menolong kita. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah umat Allah berharap dalam masa krisis? Jawabannya adalah bisa. Contohnya di mana dalam Alkitab, Yehezkiel memberikan kita gambaran mengenai umat Allah yang dibuang, terpisah dari Allah. Tetapi Allah mencari mereka, menyelamatkan mereka, memberkati mereka. Allah hadir dan hidup bersama-sama dengan mereka. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami pada hari ini. Kami percaya bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami ada dalam naungan Tuhan dan kami ada dalam pertolongan Tuhan. Kiranya kebenaran firman ini boleh menguatkan kami, menguduskan pikiran kami dan memberkati kami pada hari ini Bapa. Berkati seluruh keluarga besar GBI Jerusalem, keluarga besar GBI Beji Mangga 2, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama menguatkan kita supaya kita menjadi lebih kuat lagi di tengah-tengah masa yang sulit ini. Berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa berkat. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Ya, shalom, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita telah sama-sama ikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat ya. Salam sehat semua. Saya juga senang bisa menyapa jemaat Tuhan walaupun di tengah pandemi, di tengah-tengah masa-masa prihatin ya. Dan saya tahu bulan, tapi kita ingin percaya Tuhan akan menolong ya. Terima kasih kepada tim BW ya, Cindy dan juga Bernard dan juga teman-teman yang lain yang begitu setia membantu pelayanan hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, terima kasih juga bagi Pak Aser yang telah share firman Tuhan yang memberkati kita semua. Bisakah umat Allah berharap pada masa krisis ya,
ini menjadi suatu berita yang menguatkan kita semua, di mana firman Tuhan ketika Yeskiel pun berjuang meyakini dalam masa-masa pembuangan Israel, di tengah-tengah tidak ada pengharapan, di tengah-tengah tekanan hidup yang begitu luar biasa, tapi Yeskiel meyakini ada pengharapan di balik semuanya itu. Tuhan pasti tolong, Tuhan turun tangan di balik semuanya itu. Ya, maka itu melalui kebenaran Tuhan pada pagi hari ini, Pak Aser telah sharing kebenaran Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Kita ingin percaya dalam di tengah-tengah pandemi ini, ya tetap ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Aser yang telah sharing firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini tidak akan kembali sia-sia, akan tertanam dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama adalah untuk minggu depan tetap kita masih dalam ibadah online. Nggak tahu beberapa minggu ke depan juga masih kita tunggu pengumuman dari pemerintah yang mengatur segala itu. Untuk sementara PPKM darurat sampai 2 Agustus ya. Dan biarlah terus kita ikuti setiap pengumuman, setiap arahan dari pemerintah, agar kita sebagai warga negara yang baik, sebagai orang percaya tetap eksis di tengah-tengah pandemi ini ya. Dan juga saya ingatkan kembali untuk kita aware ya sama lain dengan terus meningkatkan prokes secara ketat ya, apalagi sekarang varian Delta yang cukup memprihatinkan ya. Tiap hari kemanapun kita pakai masker double ya, tetap jaga jarak, dan juga kita terus meningkatkan imun ya dengan pola makan, pola pikir, dan kita setiap hari membaca firman Tuhan, berita-berita yang menguatkan kita semua. Kita percaya firman adalah kekuatan kita, kekuatan orang percaya ya. Dan minum vitamin agar imunitas kita terus terbangun ya. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan setelah itu kita akan masuk dalam doa berkat ya. Sekali lagi terima kasih sekali untuk seluruh tim yang telah bekerja keras dalam menjalankan pelayanan ibadah online. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sungguh kami rasakan akan kebaikan Tuhan yang terus melimpah di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah pergumulan menghadapi sakit penyakit. Dan percaya Tuhan menolong. Masuk hamba, Tuhan terus pulihkan dalam keadaan sehat hari ini. Semua itu anugerah Tuhan. Dan hamba sedang masuk dalam masa pemulihan. Saya hamba boleh dapat melakukan aktivitas kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, baik masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak, dan masalah keluarga. Biarlah Roh Kudus akan menguatkan kami semua, memampukan kami dapat menghadapi semua itu dengan baik. Hamba berdoa untuk pemerintah Indonesia, biar lawatlah bangsa yang besar ini Tuhan. Mampukan para pejabat tinggi negara kami dapat mengelola negeri kami dengan baik, khususnya dalam menangani pandemi ini Tuhan. Mampukan aparat yang terkait Tuhan boleh secara maksimal menangani semua itu dengan baik Tuhan. Walaupun banyak kekurangan di segala hal, percaya Tuhan terus melengkapinya Tuhan. Biarlah proses pemberian vaksin terus berjalan sesuai target yang diharapkan oleh pemerintah, agar masyarakat Indonesia khususnya kota Jakarta boleh mencapai herd immunity secara cepat. Ditargetkan bulan depan akan mencapai hal tersebut. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus terus menolong, memampukan semua itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada akhirnya kami umat-Mu, baik yang di rumah kami masing-masing, yang telah setia mengikuti ibadah, siap menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mengangkat tangan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, Sang Pencipta langit dan bumi,
sebagai pemilik kehidupan kita, dan melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke surga, dan Dia sebagai juru damai kehidupan kita dan telah berikan pengampunan pada kita semua, dan melalui perantaraan daripada dan persetujuan dengan Roh Kudus yang selalu menaungi kehidupan kita dan juga yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebenaran Kristus dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, shalom sekali lagi. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia, baik GBI Yerusalem maupun GBI Bejimangan 2. Dan kita akan jumpa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming kita di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.